Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lailatul Faridah dengan NIM 073 dari kelas 3C Program Studi Gizi. Pada kali ini, saya akan membahas video dari Dr. Tan Sutyen yang bahas tentang MBG, keracunan anak, dan masalah gizi di sekolah. Tonton videonya. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih siapa itu Dr. Tan Sutyen? Nah, Dr. Tan Sutyen adalah seorang dokter gizi yang dikenal lantang berbicara soal kedaulatan pangan dan kebudayaan makanan di Indonesia. Isu utama yang dikritisi adalah program makanan bergizi atau MBG yang dinilai amburadul. Inti pembahasan video tersebut adalah kritik dan analisis mendalam terhadap tata kelola MBG yang buruk, meliputi 1. Hilangnya monitoring, evaluasi, dan supervisi atau MES dan berpotensi korupsi. Kedua, pengabdian kedaulatan pangan dengan mengganti pangan lokal dengan produk impor dan ultra proses. Dan yang ketiga, kebersihan atau sanitasi yang menyebabkan keracunan akibat tidak adanya budaya pencegahan dan pelatihan hand-on. Kemudian, fenomena sosial budaya apa saja yang terlihat? Selanjutnya, fenomena sosial budaya yang terlihat meliputi nilai, norma, atau perilaku makanan yang muncul. Yang pertama ada pergeseran rasa atau lidah. Anak-anak mengalami perubahan preferensi makanan menjadi agak micin dan meminta makanan asing seperti burger dan spaghetti yang didorong oleh produk ultra proses yang dibuat untuk kecanduan. Selanjutnya, hilangnya kedaulatan pangan. Nilai pangan lokal seperti kapurung, ubi, ikan-ikan tropis digantikan oleh pangan impor seperti salmon dan mie Korea yang dikhawatirkan dapat menghancurkan pola makan bangsa. Selanjutnya, penghinaan budaya. Nah, dalam proses Nusantara, memberi makan adalah suatu anugerah dan nikmat yang diberikan dengan rasa hormat. Memberi makanan yang berlendir, berulat, dan ada kecoa dianggap sebagai penghinaan besar-besaran terhadap nilai budaya ini. Dan yang terakhir, perilaku kebersihan yang terbalik, di mana perilaku menggunakan sarung tangan seringkali didasari oleh motif supaya tangan gue nggak kotor. Nah, konsep ini terbalik, bukannya untuk menjaga makanan tetap steril. Selanjutnya, mengenai perilaku masyarakat, sekolah, dan pemerintah yang saya lihat. Yang pertama ada masyarakat atau orang tua. Menunjukkan kehilangan kepercayaan dengan cara mengajarkan anak untuk tidak memakan makanan MBG dan membawanya pulang untuk diolah lagi. Yang kedua, sekolah atau penyedia, di mana pelaksana di lapangan sering tidak mendapatkan pelatihan dan simulasi yang memadai mengenai food handling, sehingga penanganan makanan seperti pencucian wadah, rantai perjalanan makanan menjadi jorok. Dan yang terakhir, pemerintah atau penyelenggara memiliki orientasi kuat pada duit dan kuantitas daripada kualitas dan kesehatan. Dengan adanya indikasi praktik nepotisme dan tata kelola yang tidak bersih seperti korupsi, cenderung reaktif bertindak setelah ada kejadian dan permisif. Selanjutnya, apa sih kaitan konsep sosioantropologi gizi dengan video yang dibahas? Kaitannya konsep sosioantropologi gizi ada 3. Yang pertama, modernisasi dan konsumerisme. MBG memicu akulturasi diet tidak sehat dengan menyajikan ultra proses dan pangan impor, sehingga merusak preferensi rasa enak, menggeser pangan lokal, dan memutuskan hubungan mereka dengan kedaulatan pangan. Yang kedua, peran institusi atau pemerintah. Kegagalan MBG disebabkan oleh kegagalan institusi yang mengabaikan aspek sensitif seperti sanitasi dan tata kelola yang bersih dan berfokus pada kuantitas. Akibatnya, praktek korupsi, buruknya higienitas tanpa MES dan HACCP, dan makanan jorok menyebabkan hilangnya trust masyarakat. Dan yang ketiga, interaksi sosial dan budaya makan. MBG merusak nilai budaya makan Nusantara seperti selebrasi dan rasa hormat,
karena pelaksanaannya yang asal-asalan dan tidak higienis dianggap sebagai penghinaan besar-besaran yang bertentangan dengan norma budaya. Dan yang terakhir yang saya pelajari dari kasus ini adalah gizi merupakan isu sosial politik. Program gagal karena orientasi pada duit bukan kesehatan. Keberhasilan program sangat bergantung pada pendekatan sensitif seperti pola asuh, sanitasi, dan trust institusi, bukan hanya pemenuhan kalori. Pandangan saya sebagai calon ahli gizi, visi MBG benar, tetapi implementasi harus dihentikan. Penggunaan ultra proses dan higienitas rendah berisiko tinggi menciptakan masalah kesehatan baru seperti obesitas, keracunan, dan program harus berbasis pangan segar lokal serta standar keamanan pangan yang tinggi. Kontribusi untuk memperbaiki regulasi pangan yaitu dengan mewajibkan 100% fresh food lokal untuk mendukung gizi dan ekonomi sirkuler. Kemudian keamanan pangan dengan menetapkan pelatihan hands-on dan simulasi HACCP ketat bagi semua pelaksana. Dan yang terakhir memberikan edukasi dengan integrasi edukasi anti ultra proses dan kedaulatan pangan ke dalam kurikulum sekolah. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.